Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Theo di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membahas 3 soal tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke soal yang pertama. Mr. izin share screen. Oke, kita akan baca sama-sama. Sebuah segitiga memiliki sisi-sisi yang panjangnya adalah X cm, X plus 1 cm, dan X plus 2 cm. Berarti karena segitiga pasti sisinya ada 3 ya. Nah, berarti kita bisa kasih nama masing-masing sisinya. Ini adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, kemudian jika keliling segitiga tersebut 45, diketahui lagi di sini adalah keliling segitiga adalah 45. Ya, kemudian ditanya adalah panjang sisi terpanjang. Nah, yang ditanya maka panjang sisi terpanjang adalah, kita langsung ke pembahasan. Karena di sini kita sudah ada yang diketahui, yaitu keliling segitiga, kita akan gunakan rumus keliling segitiga. Ya, tentu kita tahu bahwa keliling itu adalah total semua sisi. Jadi keliling segitiga itu adalah total semua sisi yang ada di segitiga. Kalau di sini kita sudah diketahui sisi 1, 2, 3-nya yaitu X, X plus 1, X plus 2, kita tinggal masukkan saja. Karena total semua sisi ya, jadi keliling segitiga sama aja X, yaitu sisi yang pertama, ditambahkan X plus 1 sisi yang kedua, ditambahkan X plus 2 sisi yang ketiga, sama dengan 45 kelilingnya ini. Ya, sama dengan 45 kelilingnya ini. Nah, untuk mencari kemudian dari sini kita peroleh sebuah persamaan linier satu variabel, yaitu X plus X ditambah 1 ditambah X ditambah 2 sama dengan 45. Kita bisa sederhanakan ini menjadi 3X plus 3 sama dengan 45. Nah, dari sini kita akan mulai mencari panjang sisi masing-masing segitiga ya. Kita akan mulai mencari panjang sisi masing-masing segitiga dengan mencari nilai dari variabel X ya. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan 3X plus 3 sama dengan 45 sehingga kita dapat 3X sama dengan 45 dikurangi 3. Nah, dari sini kita lanjut lagi 3X sama dengan 42 dan dari sini X sama dengan 14. Nah, karena X-nya ini adalah sisi yang pertama, berarti sisi yang pertama sudah ketemu, yaitu 14. Nah, kalau X-nya sudah ketemu, berarti kita bisa mencari sisi yang kedua, tinggal mengganti X plus 1 ini, yaitu sisi kedua, X-nya diganti 14, seperti ini. Ya, X-nya diganti 14, jadi 14 tambah 1, 15. Ketemu sisi yang kedua, begitu juga sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga adalah X plus 2, X-nya diganti 14, berarti 14 plus 2. Sama dengan 16. Nah, yang ditanya adalah sisi terpanjang. Ada 3 sisi ya, sisi 1, 2, dan 3. Nah, di sini sudah terlihat. Berarti sisi terpanjangnya adalah 16. Mudah bukan? Oke. Nah, kalau kalian masih bingung atau masih bertanya-tanya, kok bisa prosesnya seperti bisa prosesnya, kalian bisa putar video ini dari awal, ulangi sampai kalian paham, dan Mister yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal bentuk seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang kedua. Soal yang kedua, jumlah dua bilangan adalah 45. Jumlah dua bilangan adalah 45. Oke, kita garis bawahi dulu di sini adalah 45. Jika bilangan yang kecil sama dengan 4/5 kali bilangan yang besar. Jadi bilangan kecil sama dengan 4/5 kali bilangan yang besar. Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua bilangan, yaitu bilangan kecil dan bilangan yang besar. Nah, yang ditanya adalah kedua bilangan tersebut itu apa saja. Nah, maka kedua bilangan tersebut adalah, oke, kita akan mulai dari yang diketahui ya. Jumlah dua bilangan adalah 45. Jadi, Mister bisa tulis seperti ini. Bilangan besar ditambah dengan bilangan kecil. Kenapa Mister tulis bilangan besar ditambah bilangan kecil? Karena di sini sudah diketahui, yaitu ada dua bilangan, yaitu bilangan yang kecil dan bilangan yang besar. Maka Mister akan tulis bilangan besar ditambah bilangan kecil sama dengan 45. Nah, dari sini kita masih belum tahu kedua bilangan tersebut. Nah, gimana caranya? Kita akan ambil bilangan yang besar, kita akan misalkan. Ya. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita misalkan bilangan yang besar dengan menjadi sebuah variabel bebas, mau jadi Y, X, A, B, C, dan lain sebagainya, bebas. Kita misalkan, nah kalau di sini misalkan sebagai Y, jadi bilangan besar misalkan sebagai Y. Kemudian kita masuk ke yang diketahui yang kedua, yaitu bilangan yang kecil sama dengan 4/5 kali bilangan yang besar. Bilangan besar tadi sudah dimisalkan Y ya,
Jadi bilangan yang kecil itu sama dengan 4/5 kali bilangan yang besar. Nah, ini kan kita bisa ubah kalimatnya menjadi seperti ini. 4/5 kali bilangan yang besar. Bilangan yang besar tadi sudah dimisalkan Y, berarti 4/5 kali bilangan yang besar adalah 4/5 Y. Jadi, bilangan besarnya Y, bilangan kecilnya 4/5 Y. Nah, kita sudah misalkan kedua bilangan ini, tinggal langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus awal, yaitu bilangan besar ditambah bilangan kecil sama dengan 4/45. Nah, bilangan besarnya kita ganti dengan Y, terus bilangan kecilnya kita ganti dengan 4/5 Y seperti ini. Y ditambah 4/5 Y sama dengan 45. Ya, kita tahu bahwa Y di depan ini adalah sama aja 1 Y. Nah, kalau bentuk ini kan kita harus menyamakan penyebut ya. Nah, karena ini 1 Y, nah kita bisa ubah bentuknya menjadi 5/5 Y. Ya, 5/5 kan juga sama dengan 1. Kenapa menjadi 5/5? Karena pecahan di sampingnya ini penyebutnya adalah 5. Jadi kita samakan menjadi 5/5. Kemudian kita kalau sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan saja. 5/5 Y ditambah 4/5 Y sama dengan 45, jadinya 9/5 Y sama dengan 45. Ya, 9/5 Y sama dengan 45. Nah, per 5 ini, angka 5 ini akan dipindah ruas menjadi sebuah perkalian ya. Jadinya 9Y sama dengan 45 kali 5. Ya, 9Y sama dengan 45 kali 5. Oke. Nah, jangan buru-buru dikalikan terlebih dahulu karena kita bisa ubah 9-nya ini kan perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian ya. Jadinya seperti ini. Y sama dengan 45 kali 5/9. Dari sini kita bisa coret. Ya, ini habis 45-nya jadi 5. Ya, jadi Y-nya sama dengan 5 kali 5 yaitu 25. Ya, Y-nya tadi adalah bilangan yang besar. Ya, Y-nya tadi bilangan yang besar. Y kan sama aja bilangan yang besar. Berarti bilangan besar adalah nilainya 25. Nah, satu bilangan sudah ketemu. Sekarang kalau bilangan besar sudah ketemu, kita enak. Tinggal cari bilangan yang kecil. Ya, bilangan yang kecil adalah 4/5 Y. Bilangan yang kecil adalah 4/5 Y, berarti kita tinggal masukkan. Ya, 4/5 Y, Y-nya diganti 25 karena sudah ketemu ya. 4/5 kali 25 adalah 20. Jadi, kedua bilangan tersebut adalah 25 dan 20. Mudah bukan? Kalau kalian masih bingung, silakan diputar ulang videonya, dipelajari lebih dalam lagi sampai kalian benar-benar memahami cara untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. By the way, ini adalah soal persamaan linear satu variabel ya. Oke, sekarang kita ke soal yang selanjutnya. Oke. Jacob mendapat nilai 91, 87, dan 89 untuk 3 kali nilai PH matematikanya, nilai penilaian harian matematikanya ya maksudnya ya. Ya, untuk 3 kali nilai PH matematikanya. Jika diberi 1 kali ulangan lagi atau penilaian harian lagi untuk memperoleh nilai rata-rata lebih dari 90, maka nilai PH keempat harus memenuhi berapa? Nah, jadi ini ceritanya Jacob di 3 ulangan pertama itu sudah mendapat nilai ini. Nah, akan ada 1 kali ulangan lagi. Nah, biar nilai rata-ratanya lebih dari 90, berarti ini bukan persamaan linear, tapi pertidaksamaan. Karena di sini kata-katanya lebih dari 90. Nilai rata-rata, tentu kita tahu, jadinya kan ada 4 ulangan ya, ini 4 PH ya. Jadi, untuk mencari rata-rata 4 PH, rumusnya adalah PH1 ditambah PH2 ditambah PH3 ditambah PH4 per 4. Ini adalah cara menghitung rata-rata. Ya, nah, dari keempat ini diharapkan nilai rata-ratanya lebih dari 90. Berarti bisa ditulis seperti ini. PH1 ditambah PH2 ditambah PH3 ditambah PH4 dibagi 4 itu harus lebih dari 90. Artinya rata-ratanya harus lebih dari 90. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai PH keempatnya. Berarti yang ditanya adalah nilai ini. Ya. Nilai PH 4-nya yang belum diketahui. PH1 kan kita sudah tahu
PH2, PH3 juga sudah tahu, tinggal kita masukkan angkanya saja. Seperti ini. Ya, 91 untuk PH1, 87 PH2, 89 PH3. Ya, dijumlahkan PH4 kita misalkan X karena belum tahu. Ya. Kemudian kita tinggal hitung ya. Kita kan disuruh cari nilai pH keempatnya harus lebih dari 90 kan. Nah, berarti kita hitung dulu. Ya. 91 ditambah 87 ditambah 89 adalah 267 per 4. 267 ditambah X per 4. Lebih besar dari 90. Pembagian 4-nya bisa dipindah menjadi sebuah perkalian, jadi seperti ini. 267 ditambah X lebih besar 90 dikali 4. 267 ditambah X lebih besar 360. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa X-nya adalah 360 dikurangi 267, sehingga X-nya adalah lebih dari 93. Jadi nilai keempat harus memenuhi X lebih dari 93. Jadi nilai keempat ulangannya Jacob atau pH-nya Jacob itu harus lebih dari 93. Oke, mudah bukan? Kalau masih bingung, sekali lagi Mister ingatkan, silakan diputar videonya dari awal, lagi dilihat prosesnya step by step-nya, pahami dengan betul sampai kalian benar-benar paham dan bisa menyelesaikan bentuk-bentuk soal seperti ini. Nah, ini adalah contoh soal untuk pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, 3 soal kita sudah bahas, 3 soal kita sudah sama-sama pelajari untuk penyelesaiannya. Semoga ini berguna untuk dalam kalian belajar memahami soal-soal persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sekian video dari Mister. Tetap semangat belajar. God bless you.